Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab ya, Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatillah wa Asma'ihi Al-Husna. Dan pada pertemuan kali ini kita akan memulai dari halaman 142 ya. Yang warna bukunya hijau itu ya, bisa dibuka di halaman 142. Masih membahas seputar takfir ya. Tafsik dan takfir, memfasikan atau mengkafirkan seseorang. Lanjutan dari pertanyaan kemarin, apakah kemudian kita mengkafirkan ahlu ta'wil atau tidak? Nah, ini pembahasan tentang takfir cukup panjang ya. Ini lanjutan dari yang sudah kita bahas kemarin. Baik bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam hal ini Syekh Ibnu Al-Utsaimin mengutip keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang diambil dari kitab Majmu' Fatawa Mujallad Saniyata Asrah fi Safhah Mi'ah wa Samanin ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadza ma'a anni daiman wa man jalasani ya'lamu dzalika minni, kata beliau. Nah, jadi wa hadza maksudnya takfir ini ya. Oh, maaf. Wa amma at-takfir ya itu ya. Wa amma at-takfiru fassawabu anna man ijtahada min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya wa qasadal haqqo fa akhta'a lam yukaffar. Dan adapun takfir ini yang benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, bahwa barang siapa orang yang bersungguh-sungguh dari umat Muhammad ini, Muhammad SAW, lalu yang dia inginkan kebenaran, tapi dia keliru, fa akhta'a. Misal dia bersungguh-sungguh untuk memahami tentang sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dia berusaha memahami ayat-ayat Allah, sunnah Rasul yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diinginkan oleh dia kebenaran, dia ingin memaparkan kebenaran. Bersungguh-sungguh dia baca sana, baca sini. Tapi ternyata keliru gitu. Dia keliru dalam memahami ayat yang bicara tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Keliru dia. Fa akhta'a. Nah, maka orang yang seperti ini lam yukaffar. Tidak boleh dikafirkan. Gitu. Bal yughfaru lahu khata'uhu. Bahkan dimaafkan kesalahannya, gitu. Sementara waman tabayyana lahu ma jaa bihi ar-rasul fasaqar rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wattaba'a ghaira sabilil mu'minin fahuwa kafir. Nah, sementara yang kedua ya, adalah orang yang sudah jelas baginya ya, ada dalil datang dari Nabi, ada sunnah Nabi, udah jelas yang benar mana, udah ngerti dia, tapi dia menentang Rasul. Fasaqar rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Setelah jelas ya bagi dia kebenaran petunjuk, lalu dia mengikuti wattaba'a ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Nah, itu. Maka orang yang begini kafir. Udah tahu tapi dia tentang. Ya, udah tahu tapi dia menentang kebenaran, menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah tahu dia. Nah, itu yang menjadi kafir. Karena udah jelas gitu. Tapi kalau orang berijtihad, bersungguh-sungguh itu enggak termasuk ya. Kemudian wa man ittaba'a hawahu
Barang siapa orang yang ketiga ini ngikuti hawa nafsunya, wa qasara fi talabil haq, tidak bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, takallama bila ilmin, ngomong tanpa ilmu, fahuwa asin muznib, maka orang yang seperti ini telah berbuat maksiat dan berdosa. Summa qad yakunu fasikon, kadang dia menjadi fasik, wa qad yakunu lahu hasanat turajihu ala sayyiatihi, atau kadang dia punya kebaikan yang lebih banyak daripada keburukannya. Kadang seperti itu. Orang yang ngikutin hawa nafsu. Nah, maka dengan demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi manusia itu kepada 3 bagiannya. Dalam memahami tadi apakah dia boleh dikafirkan atau tidak ya. Tentu kaitannya dengan memahami ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena konteks utamanya di sini ya. Tadi ada 3. Saya kira udah clear ya. Jadi yang mungkin disebut kafir yang kayak gimana? Yang sudah jelas sampai dalil kepadanya, paham dia, tapi dia tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, itu yang menjadi kafir yang seperti itu. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan di kitab yang sama ya, Mujallad As-Salis Safhah Mi'atain Tis'ah wa Isrun ya, min kitab Al-Majmu' Majmu' Fatawa ya. Beliau mengatakan hadza ma'a anni daiman wa man jalasani ya'lamu dzalika minni anni min a'zamin nasi nahyan an yunsiba ya, an yunsiba muayyanin ila takfirin wa tafsikin wa maksiatin. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Jadi kata beliau ya, di halaman tadi ya 229 jilid 3 ya. Jadi saya kata beliau senantiasa ya, dan orang-orang yang membersamaiku dia tahu dariku, kata Ibnu Taimiyah, bahwa aku ini termasuk orang yang sangat melarang ya, menisbatkan kekufuran atau kefasikan kepada orang-orang tertentu. Ta'yin ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu melarang. Enggak boleh melakukan takfir ta'yin. Nah, lawan kata takfir ta'yin itu apa? Takfir mutlak. Nah, itu. Jadi Ibnu Taimiyah itu sangat melarang takfir ta'yin. Dan semua orang yang pernah bergaul dengan beliau tahu, kata beliau, bahwa beliau betul-betul sangat melarang melakukan takfir muayyan tadi, muayyan. Atau termasuk tafsik muayyan. Oh, si fulan fasik, si fulan maksiat dan seterusnya. Illa kecuali idza alima annahu qad qamat alaihi al-hujjatu ar-risaliyah ya. Maksudnya hujah risalah Nabi. Kecuali jika diketahui bahwasannya telah tegak hujah risalah kepada orang tersebut ya, allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasikon ukhra wa asiyan ukhra. Nah, kecuali kalau sudah sampai kepadanya hujah risalah tapi dia tetap menyelisihinya. Udah disampaikan dalilnya, udah sampai ayatnya, udah sampai sunnahnya, tapi dia tetap menolak gitu. Jadi sekali lagi ini dalam konteks memahami ayat tentang sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Udah clear jelas ayatnya dijelaskan, tapi dia menyelisihinya. Ya, menyelisihinya. Nah, maka orang yang seperti inilah bisa jadi kadang-kadang kafir, bisa jadi dia fasik, bisa jadi dia bermaksiat ya di sisi yang lain. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa anni uqarriru anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummah khata'aha. Dan aku tegaskan bahwasanya Allah taala
telah mengampuni untuk umat ini kesalahannya. Jadi kalau ada di antara umat Nabi Muhammad SAW salah, itu diampuni. Salah itu apa maksudnya? Karena dia tidak tahu. Nggak tahu ilmu, lalu dia melakukan kesalahan di dalam memahami ayat-ayat tentang sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama saja ya, baik dalam masalah khobariyah kauliyah atau masalah amaliyah ya. Sama saja, kalau salah itu diampuni. Para salaf terdahulu juga begitu ya. Dalam banyak masalah, ketika ada tanazu itu apa? Berbeda pendapat, dan itu banyak gitu. Maka tidak ada satupun dari mereka yang memberikan kesaksian bahwa salah satu dari mereka itu kafir atau fasik atau maksiat. Karena masing-masing ijtihad gitu. Oh, karena dia beda dengan saya maka dia kafir. Nggak ada. Ulama salaf nggak ada yang seperti itu. Nah itu. Takfir itu wa'id. Takfir itu adalah ancaman. Ya. Fa innahu wa in kana al-qaulu takdziban lima qalahu Rasulu sallallahu alaihi wasallam, lakin qad yakunu ar-rajul hadisu ahdin bil Islam au nasha'a bi badiyatin ba'idah. Ya, wa mislu hadza la yukaffar bi juhdin ma yajhaduhu hatta taquma alaihi al-hujjah. Nah itu. Takfir itu ancaman katanya. Jadi kalau ada orang mengatakan ya suatu perkataan yang mendustakan, isinya mendustakan apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sementara orang ini baru masuk Islam, belum tahu banyak ilmu, tapi dia melakukan ucapan yang isi ucapannya itu mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia baru masuk Islam. Maka orang yang seperti ini tidak boleh dikafirkan. Belum punya ilmu, baru masuk Islam kemarin, dia udah bicara gitu ya. Dan isi pembicaraannya mendustakan apa yang dikatakan Nabi gitu. Atau aunasa abibadiyatin ba'idah. Atau orang ini hidup tumbuh berkembang di perkampungan pedalaman yang jauh dari majelis ilmu. Lalu dia mengatakan sesuatu ya, yang isinya mendustakan Rasul SAW, maka orang seperti ini pun tidak dikafirkan, tidak. Ya, sampai apa? Sampai datang kepada mereka hujjah, dalil. Nah, kalau belum sampai, belum paham, maka walaupun dia membicarakan, mengucapkan ucapan yang mengandung kekufuran, kita tidak boleh mengkafirkan dia itu. Nah ini, atau wa qad yakunu ar-rajul lam yasma' tilkan nusus. Bisa jadi ada seseorang yang belum pernah mendengar dalil. Au sami'aha, atau mungkin bisa dia pernah mendengar dalil, tapi walam tasbut indahu. Tapi bagi dia dalil itu belum kuat gitu. Dalam pemahaman dia. Au aradaha indahu mu'aridun akhar au jaba ta'wiluha wa in kana mukhti'an. Ya. Atau misalnya ada sesuatu yang dia ketahui ya, bertentangan dengan apa yang baru dia ketahui. Gitu. Yang mengharuskan dia untuk mentakwil, nah, walaupun itu salah, gitu. Walaupun yang dia lakukan sebenarnya salah. Ini juga tidak dihukumi kafir yang seperti ini. Ya. Jadi orang dia belum pernah dengar dalil. Atau pernah dengar, tapi menurut dia ini belum kokoh gitu dalilnya. Menurut dia belum mantap ini dalilnya. Atau misalnya dia tahu sesuatu yang bertentangan dengan dalil baru itu. Nah, sehingga dia akhirnya mentakwil, ternyata takwilnya salah gitu. Terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah orang yang seperti ini la yukaffar, tidak dikafirkan. Iya, ada uzur. Dulu, maka diberi contoh. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, diceritakan ada seorang laki-laki, dia berwasiat kepada keluarganya, idza ana mittu fa ahrikuni, summa shukuni, summa zaruni fil yammi. Itu kata dia. Katanya, jika nanti aku mati, tolong bakar aku. Bakar.
jenazahku dibakar. Jadikan debu. Lalu ya lemparkanlah debuku ini di ombak di lautan. Kalau dalam hadis yang lebih lengkap, di hari yang penuh dengan angin. Gitu. Ya, tolong dibuang debu jenazahku ini ke laut di hari yang berangin kencang. Nah, fa wallahi kata dia, demi Allah, la in qadarallahu alayya la yu'adzibani azaban ma azabahu ahadan minal alamin. Itu kata orang tersebut ininya. Nah, kata dia, ya, jika Allah berkuasa, dia ngomong, jika Allah berkuasa, ya, membangkitkan diriku. Nah, ini kalimat yang mengandung keraguan. Dia ragu-ragu, ini Allah bisa bangkitin apa enggak gitu. Karena dia pakai jika lain qadarallahu alayya. Jika Allah berkuasa membangkitkan aku, nah, niscaya Allah akan mengazab aku, ya, akan mengazab aku azaban, suatu azab ma'azzabahu bihi ahadan minal alamin. Suatu azab yang tidak pernah, atau Allah akan menyiksa aku dengan suatu siksaan yang tidak pernah Allah kenakan siksaan ini kepada seorang pun dari makhluknya. Maksudnya dia ngerasa dia akan disiksa gitu. Kalau Allah berkuasa untuk membangkitkan jenazahnya. Nah, maka dia takut sebenarnya, takut. Makanya dia nyuruh keluarganya, bakar saja jenazahku, dibakar. Jadikan debu. Kalau sudah jadi debu, lalu dilempar ke ombak di lautan yang waktu itu angin kencang, kira-kira debunya tetap bersatu padu atau tercerai-berai tuh? Pasti kemana-mana kan? Nah, menurut keyakinan dia, nggak mungkin jenazahku bisa disatuin lagi, nggak mungkin. Kan udah kemana-mana, mana mungkin disatuin lagi? Ini hadis Nabi yang cerita ini. Nabi cerita. Nah, maka akhirnya keluarganya pun melakukan nasihat dia ini, wasiatnya dilakukan. Dan keluarganya nggak ngerti juga. Ini kan khoto, ini kesalahan. Fafa'alu bihi dzalik. Nah, kelak nanti pada hari kiamat Allah bertanya sama orang ini. Faqala Allahu azza wa jal, "Ma hamalaka ala ma fa'alta?" Apa yang menyebabkan kamu melakukan sesuatu yang kau lakukan itu? Apa yang dimaksud dilakukan? Berwasiat kepada keluargamu supaya membakar jenazahmu lalu dilemparkan ke laut di saat angin kencang itu. Apa jawaban orang ini? Qol khasyatuka, karena aku takut kepada engkau ya Rabb. Di satu sisi dia melakukan tindakan kekufuran, di sisi lain dia takut sama Allah. Karena takutnya dia sama Allah, maka faghfara lahu, Allah ampuni dia. Faghfara lahu, Allah ampuni dosa orang tersebut. Nah, maka kalau kita telusuri Bapak Ibu, Bapak-bapak dan ibu sekalian, hadis ini menceritakan tentang seseorang yang ragu akan kemahakuasaan Allah Ta'ala untuk mengembalikan, ya, jasad orang yang sudah mati dan sudah jadi debu. Meragukan kekuasaan Allah, kafir atau tidak? Kafir jelas. Dia ragu. Dan ini terjadi pada orang ini. Ya. Jadi dia meyakini annahu la yu'ad. Sesungguhnya jenazahnya nggak mungkin dibalikin. Wa hadza kufrun bittifaqil muslimin, maka orang yang melakukan tindakan ini dia dianggap kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Lakin kana jahilan la ya'lamu dzalik. Tapi ini orang jahil, nggak tahu gitu. Kalau perbuatan dia itu mengandung kekufuran. Wa kana mu'minan, tapi di sisi lain dia beriman juga. Apa tanda dia beriman? Ya khaufullaha azza wajal. Dia takut kepada Allah azza wajalla an yu'aqibahu. Takut dia disiksa oleh Allah Ta'ala. Karena dia takut, maka diampuni oleh Allah dosanya. Walaupun dia melakukan tindakan kekufuran. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, coba bayangkan, orang yang seperti ini saja dapat pengampunan dari Allah Ta'ala. Jelas-jelas dia melakukan tindakan kekufuran karena meragukan kemahakuasaan Allah.
orang seperti ini aja masih diampuni. Karena dia nggak tahu kan, salah dia. Nah apalagi ya, jika ada orang mentakwil min ahlil ijtihad, ya, jadi orang yang bisa berijtihad, dia mentakwil ayat Allah atau sunnah Rasul terkait nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan dia juga termasuk orang yang al-harisu ala mutaba'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dia bersungguh-sungguh untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ternyata salah gitu dia dalam memahami ayat atau hadis Nabi tentang masalah sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dia. Maka orang mujtahid yang seperti ini aula bil magfirah. Tentu lebih utama untuk diberikan ampunan. Itu bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Artinya kita nggak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang, mentakfir orang. Kita harus lihat, betul-betul kita lihat dulu. Nah, ini ya. Nah, maka dengan ini kata Syekhul Islam, kata saya Ibnu Utsaimin, wa bihadza ulima al-farqu bainal qawli wal qaili wa bainal fi'li wal fa'ili, falaysa kullu qawlin aw fi'lin yakunu fisqan aw kufran yahkumu ala qailihi aw fa'ilihi. Nah, dari sini diketahui bahwa ada perbedaan antara perkataan dengan orang yang mengatakan. Hukum perkataan dan orang mengatakan itu ada perbedaan. Sebagaimana juga ada perbedaan antara perbuatan, hukum suatu perbuatan dan hukum orang yang melakukan. Itu beda. Jangan dianggap sama. Perkataannya mungkin mengandung kekufuran. Seperti orang tadi yang ceritakan oleh Nabi. Tapi ya, orang yang mengatakannya belum tentu dia kafir. Bisa dipahami ya? Ada perkataan yang mengandung kekufuran dikatakan oleh seseorang, tapi belum tentu orang itu menjadi kafir yang mengatakannya itu. Gitu. Ya seperti tadi contoh dalam hadis itu. Dia mengucapkan ucapan kekufuran, tapi kita tidak boleh mengkafirkan dia. Karena apa? Dia tidak tahu itu misalnya. Itu bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Begitu pula perbuatan. Perbuatan yang mengandung kekufuran dan orang yang melakukan perbuatan itu hukumnya juga tidak otomatis sama. Tidak otomatis sama. Oh, dia melakukan ini, padahal perbuatan itu jelas kekufuran. Tapi apakah orang yang melakukannya tahu kalau perbuatannya kekufuran? Belum tentu. Oleh karenanya kita nggak boleh tergesa-gesa, wah ente kafir karena ente melakukan ini dan itu misalnya. Jadi beda. Ya, dihukumi secara ya proporsional ya. Jadi tidak gebiah-uyah. Oh, karena dia ngomong gitu berarti yang ngomong salah, kafir. Karena dia melakukan perbuatan itu berarti yang melakukan kafir. Nah, itu nggak bisa. Dalilnya tadi sudah disebutkan. Nah, maka kembali Syekh Ibnu Utsaimin ya, beliau mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pada halaman 165 juz yang ke-35 dari kitab Majmu' Fatawa. Apa kata beliau? Wa aslu zalika, hukum asal ya, perkara tersebut annal maqalata allati huwa hiya kufrun bil kitab wa sunnah wal ijma' yuqalu hiya kufrun aw kafara qaulan yutlaku kama dallat ala zalika ad-dalail asy-syar'iyyah. Nah itu. Jadi hukum asal perkara tersebut bahwasannya perkataan yang mengandung kekufuran ya, terkait dengan kitab dan sunnah Allah, kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan ijma' kaum muslimin, para sahabat maksudnya ya. Lalu yuqal dikatakan hiya kufrun qaulan, dia kafir secara perkataan. Yutlaku kama dallat ala zalika, ya, dipahami sebagaimana menunjukkan hal tersebut dalil-dalil syariat ya. Bahwasannya beriman
terhadap hukum-hukum yang diambil dari Allah dan Rasulnya, laisa dzalika mimma yahkumu fihi nas bi zununihim wa ahwaihim. Nah, maka hal tersebut ya laisa dzalika mimma yuhkamu fihi annas ya. Hal tersebut tidaklah termasuk sesuatu yang manusia dihukumi padanya disebabkan karena apa? Perkiraan atau sangkaan mereka atau hawa nafsu mereka. Jadi setiap orang itu harus dihukumi apakah dia kafir atau tidak, atau dihukumi kafir misalnya sampai ya datang kepadanya kebenaran yang telah jelas benar. Nah, dan syarat-syarat takfir itu terpenuhi, mawani takfir tidak ada. Ya, jika mawaninya tidak ada, syarat-syarat takfirnya ada, nah, maka orang yang seperti ini ya bisa disebut kafir. Kita udah bahas ya syarat-syaratnya apa, mawaninya apa ya pada pertemuan yang lalu. Ya penghalang-penghalangnya. Contoh di sini sebutkan. Seperti orang yang berkata khamr dan riba itu halal. Ada orang mengatakan khamr halal, riba halal. Dan orang ini yang mengatakan orang baru masuk Islam. Atau dia hidup tumbuh berkembang di daerah pedalaman yang jauh dari kota, jauh dari majelis ilmu. Nah, itu ya. Atau dia mendengar suatu perkataan yang dia ingkari, nah, dan dia tidak meyakini bahwasanya perkataan tersebut adalah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Tidak pula dari hadis Nabi SAW. Nah, ini ya sekalian. Maka kama kana ba'dus salaf yungkiru asya'a hatta yasbutu indahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalaha. Para sebagian salaf dulu mengingkari ya sesuatu sampai betul-betul jelas ya baginya bahwa Nabi telah mengatakannya gitu. Jadi suatu sunnah misalnya ya atau Al-Qur'an misalnya ya didengar ya oleh seseorang yang baru masuk Islam atau oleh seseorang yang hidup di pedalaman begitu ya. Nah, lalu dia tidak meyakini apa yang dia dengar itu dari Al-Qur'an. Dia tidak meyakini bahwa apa yang dia dengar itu dari hadis Rasul SAW. Nah, maka orang tersebut ya apa? Nah, apakah diingkari atau tidak perbuatan orang tersebut? Nah, lalu dikatakan kafir atau tidak? Tidak. Sampai hatta yasbuta indahu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qalaha. Sampai betul-betul bagi dia betul-betul ada bahwa Nabi mengatakan ya hal tersebut. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain ya. Nah, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 165. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya para rasul. Ya. Artinya harus jelas dulu. Sampai dulu kepada mereka hujjah. Kalau sudah sampai ditolak, nah baru bisa dikatakan kafir. Karena apa? Syaratnya terpenuhi. Mawaninya tidak ada. Udah clear gitu. Tapi kalau dia nggak tahu atau dia lupa, maka yang seperti ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa qad afallahu li hadhil ummah anil khata' wan nisyan. Dan sungguh Allah telah memaafkan dari umat ini disebabkan karena salah dan karena lupa. Nah, dengan ini diketahui bahwasanya suatu perkataan, suatu perbuatan kadang-kadang memang mengandung kekufuran atau kefasikan. Nah,
Akan tetapi ya, orang yang melakukannya, orang yang mengatakannya tidak otomatis menjadi kafir, tidak otomatis menjadi fasik. Itu. Jadi tadi bedakan antara perkataan dengan orang yang mengatakan, bedakan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Itu. Apalagi kalau syarat-syarat takfir tak terpenuhi, syarat-syarat tafsik juga tak terpenuhi, atau ada mawani, ya, mawani asy-syar'i, ya, penghalang-penghalang syariat yang ada dalam keterangan syara gitu, yang menghalangi kita untuk bisa mengatakan bahwa seseorang itu adalah kafir. Nah ini ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, wa man tabayyana lahul haq. Ya, barang siapa yang sudah jelas baginya kebenaran, fa asarra ala mukhalafatihi, lalu dia terus ya, menyelisihi kebenaran tersebut. Kenapa? Taba'an li'tiqadi kana ya'taqiduhu, karena dia mengikuti sesuatu yang sudah dia yakini. Jadi dia udah punya keyakinan. Datang kebenaran dia terus tolak, karena dia punya keyakinan. Nah, atau karena ada matbu'in kana yu'azzimuhu, atau karena dia punya guru yang diikuti. Matbu', ya, guru yang diikuti, yang diagungkan oleh dia. Dia mengagungkan guru yang tersebut. Nah, perkataan guru yang diikutinya itu ternyata bertentangan dengan al-haq, dengan kebenaran, dengan sunnah. Akhirnya dia tetap menyelisihi sunnah, menyelisihi Quran. Karena apa sebab? Satu, bisa karena keyakinannya. Dua, karena dia taklid ya kepada gurunya yang diagungkan itu. Ya itu. Awid dunia, atau karena perkara dunia, kana yu'athiruha, yang diutamakan oleh dirinya. Nah, maka fa innahu yastahiqu ma taqtadihi tilkal mukhalafah min kufrin au fusukin. Nah, orang yang seperti ini dia ya berhak untuk dikatakan kafir atau fasik. Udah clear gitu. Dia nggak mau, saya ngikutin keyakinan saya ngikutin guru saya yang saya agungkan, atau saya nggak mau mengatakan seperti itu. Kenapa? Ya, nanti kalau saya ngomong begitu, saya akan dipecat dari jabatan saya, pekerjaan saya, dunia yang dikejar gitu. Saya nggak mungkin ngomong itu misalnya. Nah, bahkan dia mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka orang yang seperti itu bisa dikatakan kafir, karena syaratnya sudah terpenuhi gitu ya. Nah, lalu bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, bagian terakhir, oleh karenanya seorang mukmin itu harus ya, membangun pondasi akidahnya dan amalnya berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Menjadikan keduanya sebagai imam, sebagai cahaya ya, yang bisa menerangi hidupnya, dirinya, dan dia berjalan di atas ya, manhaj Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah dia as-sirat al-mustaqim alladzi amarallahu ta'ala bihi. Itulah dia sirat yang lurus, yang mustaqim, yang Allah perintahkan dengannya, seperti disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Nah, wala tattabi'u as-subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain selain jalan Quran dan jalan Sunnah. Fatafarraqu bikum an sabilih, nanti kalian akan menyimpang dari jalan Allah Ta'ala. Ya, zalikum wasaqum bihi. Nah, demikianlah Allah mewasiatkan ini kepada kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karenanya hati-hatilah ya, jalan yang ditempuh oleh sebagian orang ya, di mana dia membangun akidah dan amalnya di atas mazhab tertentu.
Kalau dia mendapatkan ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul bertentangan dengan mazhabnya, ya, lalu dia memalingkan ayat-ayat ini kepada sesuatu yang sesuai dengan mazhabnya. Itu ya. Ada orang melakukan hal itu. Jadi ada orang dia bangun keyakinan dia, akidah dia, amal perbuatan dia berdasarkan mazhab tertentu. Mazhab apa gitu ya misalnya. Lalu di mazhabnya kan ada pandangan-pandangan. Kalau ini begini, ini begini, ini begini. Dia ikuti mazhab itu. Lalu dia melihat ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari Sunnah, ternyata bertentangan dengan mazhab dia. Lalu kemudian dia berusaha untuk memalingkan, ya, untuk memalingkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah ini sehingga sesuai dengan mazhabnya, ya, sesuai dengan mazhabnya. Lalu dia jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pengikut. Ya, fa yaj'alul kitaba wa sunnata tabi'aini la matbu'ain. Quran Sunnah harus ngikuti mazhab, bukan mazhab ngikutin Quran Sunnah. Dia melakukan hal itu, gitu ya. Ya, atau kalau dikembangkan ya itu ormas gitu ya, mengikuti ormas. Apalagi budaya misalnya. Nah, atau sekte ya, macam-macam lah, dan yang sejenis dengan itu gitu ya. Lalu dia paksa Al-Quran dan Sunnah agar sesuai dengan pemahaman mazhabnya, ormasnya, sektenya misalnya. Nah itu. Padahal selain Al-Quran dan Sunnah itu, nah, apa? Wa ma siwahuma imaman la tabi'an. Jadi selain Al-Quran dan Sunnah itu bukanlah imam ya, nggak ada imam selain Al-Quran dan Sunnah, gitu. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian ya, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka kalau ada orang kok memaksakan Al-Quran dan Sunnah supaya sesuai dengan mazhab tertentu yang dia yakini, ini adalah jalan yang ditempuh oleh para pengikut hawa nafsu, bukan jalannya orang yang mengikuti petunjuk. Maka orang yang seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 71. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, yang ngikutin kebenaran Al-Qur'an Sunnah, seandainya Al-Qur'an Sunnah, al-haq di sini Al-Qur'an wa Sunnah, mengikuti hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ardu, maka niscaya langit dan bumi akan rusak. Waman fihinna, dan semua apa yang ada di antara keduanya akan rusak. Nah, itu kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu bahaya sekali. Nah, kalau Al-Quran dan Sunnah harus mengikuti hawa nafsu mereka. Itu. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka ya, Al-Quran atau peringatan bidzikrihim ya. Tapi fahum an dzikrihim mu'ridun, tapi mereka berpaling dari peringatan tersebut. Nah, orang yang seperti ini itu bisa disebut kafir karena dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pengikut, bukan yang diikuti. Nah, lima jitu bihi. Nah, itu dalam hadis sebutkan demikian, betul. Jadi tidaklah seseorang itu dianggap beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karenanya apa? Kemudian, wan nadhiru fi masalikin nasi fi hadzal bab
yara al ajabul ujab. Nah, itu kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan penelitian atau studi riset terhadap mazhab-mazhab, kata beliau ini ya, dalam masalah ini akan mendapati sesuatu yang menakjubkan sekali gitu ya. Maksudnya menakjubkan yang dimaksud mengherankan gitu. Kok bisa gitu ya? Kok iso pengikut mazhab saking fanatiknya terhadap mazhab lalu mengharuskan Al-Quran Sunnah sesuai dengan mazhabnya. Nah ini aneh gitu. Nah oleh karenanya dikatakan, nah fa'idha ro'a nah ini wa yu'rafu ya siddatu iftiqarihi ila luju ila rabbih fi su'alil hidayati was sabati alal haq wal isti'adzah minad dhalalati wal inhiraf. Nah maka dengan demikian diketahui betapa ya sangat dibutuhkan ya sikap bersandar ya kembali kepada Allah untuk meminta petunjuk dan kekokohan ya di atas kebenaran dan memohon perlindungan kepada Allah dari kesesatan dan ya al-inhirab ya itu ya sama lah kesesatan atau penyimpangan itu ya. Ini sangat diperlukan. Oleh siapa? Ya oleh kita semua. Kita sangat perlu ya untuk meminta petunjuk kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari kesesatan atau dari penyimpangan. Karena apa? Banyak orang begitu. Demi mempertahankan mazhabnya, lalu dia memaksa Al-Quran dan Sunnah supaya sesuai dengan mazhabnya. Nah itu. Atau tadi termasuk urusan dunia ya. Yaitu sekalian. Lalu kemudian barang siapa yang memohon kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Ya. Lalu dia betul-betul ya bersandar membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya, dan dia tahu bahwa Allah itu Maha Kaya ya. Nah, lalu dia betul-betul ya meminta kepada Allah Ta'ala dan menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan petunjuk gitu ya. Itu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 186. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya ya kepadamu tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku itu dekat, akan menjawab doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Fal yastajibu li. Nah, oleh karenanya hendaklah dia memenuhi seruanku, kata Allah Ta'ala, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, nah, la'allahum yarsudun, agar mereka selalu mendapat petunjuk atau selalu berada dalam kebenaran. Nah, terakhir sekalian, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah menjadikan kita ya, mimman ra'al haqqo haqqon wattaba'ahu. Semoga Allah menjadikan kita bisa melihat kebenaran. Kebenaran itu benar dan kita mengikuti kebenaran. Wa ra'al batila batilan ya. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang mampu melihat kebatilan, bahwa kebatilan itu adalah batil dan kita mampu menjauhinya. Itu. Dan semoga Allah an yaj'alana hudatan muhtadin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai ya hudat ya yang bisa memberikan petunjuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wasulahaul muslihin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang soleh yang bisa melakukan perbaikan ya, muslih. Ya, melakukan perbaikan wa alla yazigo qulubana, dan semoga Allah tidak ya, memalingkan atau menyimpangkan hati-hati kita ba'da idhadana, setelah Allah memberi petunjuk kepada kita. Wa yahabu lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab,
dan semoga Allah memberikan karunia kepada kita dari Allah berupa rahmat kasih sayang. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi karunia. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan pemelihara semesta alam, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang dengan nikmatnya sempurnalah seluruh kebaikan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa hadil ummah ila siratil ajizil hamid bi idni rabbihim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tamma fil yaumil khamis asar min syahri Syawal sanah ya alaf arba'umiyah wa arba hijriyatan. Nah, sempurnalah penulisan kitab ini oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin pada hari Kamis ya, tanggal 15 bulan Syawal tahun 1404 Hijriyah. Berarti sudah berapa tahun? Sekarang tahun 1440. Berarti 40 tahun yang lalu ya. Ini kitab selesai ditulis oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Berarti udah lama ya. Aslinya kita sudah lama. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi ringkasannya gimana? Dari apa yang tadi kita sudah bahas. Jangan sembrono mengkafirkan kalau syaratnya belum terpenuhi dan jika tidak ada penghalang atau mawani gitu. Itu. Tapi ada kalanya kita boleh mengkafirkan seseorang. Kapan? Ya kalau hujah sudah sampai kepadanya. Jelas, tapi dia tetap menolak. Karena apa? Karena keyakinannya. Karena apa? Fanatik terhadap mazhabnya. Karena apa? Kepentingan duniawi. Nah, orang yang begitu udah tahu mana yang benar tapi tetap dia menyelisihi, baru boleh dikafirkan, ditakfir. Itu. Terus apalagi? Nah, kita itu harus ngikuti Al-Qur'an dan bukan sebaliknya. Al-Qur'an Sunnah ngikutin kita. Gitu. Itu kebalik ya. Artinya apa? Kalau sudah datang dalil, meskipun kita punya keyakinan kuat dari dulu sampai sekarang, ternyata keyakinan kita bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, apa yang harus lakukan? Tinggalkan keyakinan kita. Ikuti Quran Sunnah. Jangan dibalik. Ini Al-Qur'annya harus ikut keyakinan saya. Atau harus ikut pemahaman di dalam mazhab saya. Nah, karena sesungguhnya para ulama mazhab rata-rata semua mereka perkataannya sama. Ya, yang pernah saya share itu ya, perkataan Imam Malik bin Anas. Innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku ini manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Panzur fi ra'yi, maka perhatikan pandanganku katanya. In wafaqal kitab wa sunnah, jika pandanganku sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, fakhuzuhu, ambil. Wa illa, tapi kalau enggak, fatruku, tinggalin. Harus gitu. Itu ulama-ulama salaf begitu. Nah, harusnya semua orang begitu gitu. Nah, tapi tadi banyak murid-murid jahil yang asobiahnya terlalu kuat, fanatik ya. Akhirnya ya itu harusnya mereka baca tuh ya. Kaul para ulama salaf, para imam-imam mazhab itu, betapa mereka itu sangat tawadu ya. Dan jelas sekali pesannya. Pokoknya kalau omongannya tidak sesuai Quran Sunnah, tinggalin, udah. Kalau sesuai, ikutin. Kalau sekarang enggak. Fanatik mengikuti penyimpangan. Fanatik? Mengikuti penyimpangan. Fanatik mengikuti penyimpangan gitu ya. Jadi ikut yang menyimpang. Dan itu dipanatiki gitu ya. Itu maksudnya. Ya. Ya. Nah, jadi itu Bapak-bapak dan sekalian ya. Jadi selesai, tinggal nanti terakhir itu lampiran ya. Lampiran, insya Allah juga kita akan baca ya nanti lampirannya. Ya, sementara ini kalau ada yang mau ditanyakan kami persilahkan. Ya. Bentar. Saya agak menggarisbawahi tentang yang bodoh dengan ragu. Yang dimaksud dengan
orang bodoh itu apa orang yang ragu atau Bodoh itu orang yang nggak tahu ya. tapi kan di sini dikatakan dia ragu ya. Terus gimana? Iya, meragukan kemahakuasaan Allah. Boleh nggak kita meragukan kekuasaan Allah? Boleh nggak? Hah? Ya nggak boleh. Mana? Yang antum katakan tuh mana? Fahadha rajulun syakkan gitu. Saka ragu. Ragu. Tapi kan laki-laki itu kan yang tadi yang Berpesan untuk dibakar jenazahnya. Nah. itu masih dianggap kalau tadi saya menangkap kita ngomong ya. Karena jahilan. Itu bukan. Mana coba? Yang di bawahnya Pak. Tapi tadi ada kupon itu fakir muslimina lakinna karena jahilan. Maksudnya Sama nggak? Kata antum dengan kita saya. Beda kayaknya. yang di bawahnya itu pengertiannya dari laki-laki itu ya. Akan tetapi dia itu Oh, sebentar. jahil gitu. Ya, fahadha rajulun saka fi qudratillahi wa fi i'adatihi. Itu. Jadi orang ini ragu tentang kemahakuasaan Allah Ta'ala. Dia ragu bahwa Allah bisa mengembalikan jasadnya kembali utuh. Dia ragu. Nah, bahkan dia meyakini bal i'taqada annahu la yu'ad. Dia meyakini bahkan bahwa kalau udah dibakar jadi debu itu nggak mungkin dikembang. Maka fahadha kufrun bittifaqil muslimin. Sikap ini adalah sikap kekufuran berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nah, lakin kana jahilan. Nah, itu yang antum maksud. La ya'lamu dzalik. Nah, tetapi orang ini nggak ngerti gitu. Jahil itu bodoh, nggak ngerti. Jahil itu kan nggak tahu ilmunya, la ya'lam. Ya kan? Dia nggak tahu bahwa meragukan kemahakuasaan Allah itu kekufuran. Dia nggak tahu itu. Itu maksudnya. Bahwa tindakan meragukan kemahakuasaan Allah itu adalah kekufuran. Itu dia nggak tahu. Jahil dia. Nggak tahu bahwa itu adalah perbuatan kufur gitu. Itu maksudnya. Di sisi lain wa kana mu'minan. Di sisi lain dia beriman. Makanya dia takut sama Allah. Dia takut diazab oleh Allah. Karena takutnya itulah dia nyuruh keluarganya untuk membakar jenazahnya kan itu. Nah, itu yang berarti yang antum tanyakan ragu apa jahil gitu maksud antum? Ya, maksudnya dia jahil. Pengertian dari jahil itu adalah orang-orang yang ragu itu termasuk dalam kategori dia masih jahil. Enggak gitu. Enggak gitu. Orangnya hadis ini menceritakan seseorang yang ragu akan kemahakuasaan Allah Ta'ala dan dia enggak ngerti kalau sikap ragu itu adalah kekufuran. Itu maksudnya. Nah. Jadi sekarang pertanyaan saya itu. Ya gimana? Orang-orang yang pada bom bunuh diri itu dia punya keyakinan, tapi dia keyakinannya itu tadi sepertinya nggak tahu kalau itu bunuh diri buat dia itu syahid. Buat kita tahunya itu bunuh diri, itu kondisi gimana? Sementara dia nggak ngerti. Ya, dia yakinnya dia syahid gitu. Ya tadi hujah udah sampai belum kepada mereka, gitu. Sepertinya memang ya karena memang apa ya cara istidlalnya itu. Gitu. Ya, itu bisa jadi orang keliru memang melakukan satu tindakan, tapi tadi hujah udah sampai belum kepada mereka. Ada nggak orang yang meluruskan mereka misalnya? Misalnya antum sudah luruskan, antum itu keliru loh, bertentangan dengan dalil ini, bertentangan dengan hadis ini. Maka tindakan antum atau teman antum itu keliru, antum jangan melakukan misalnya. Kita sampaikan hadisnya, sampaikan ayatnya, tapi dia menolak. Nah itu baru. Sejauh ini sih memang kayaknya sih nggak mungkin ada karena memang orang-orang yang kayak gitu itu biasanya dalam proses yang memang nggak boleh interaksi dengan ini lain. Masyarakat umum. Jadi dia dengan Golongan lain. Enggak, dengan golongan lain. Jadi dibatasi gitu ya. Istilahnya dicuci otaknya. Apa brainwashing gitu ya? Brainwashing.
Nah itu udah clear sebenarnya. Udah. Jadi nggak usah mengkafirkan. Nah, berarti pemahamannya keliru itu. Nah, ya. Jadi itu Mas Robi. Masih ada bapak-bapak? Ya, Mas Ivan. Ya Mas Ivan dulu. Monggo Mas Ivan. Ya. Berarti hadis tadi itu bisa bantahan terhadap Mu'tazilah juga ya? Bisa jadi bantahan terhadap Mu'tazilah. yang mana itu? Paham yang mana tadi? Oh ya, betul. Ini kan dosa besar yang dia lakukan. Maka tadi perbuatan hukumnya udah jelas kafir misalnya, tapi belum tentu orang yang melakukan bisa otomatis langsung kita sebut kafir kan gitu. Iya, hadis ini Sahih Bukhari Muslim ini tentang orang yang berwasiat tadi ya untuk membakar jenazah dia bisa gitu. Karena di Mu'tazilah memang betul ya, mereka meyakini orang yang melakukan al-kabair maka dia menjadi kafir dan akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Buktinya ini enggak, bahkan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kan itu. Jadi itu Mas Iban, bisa. Jadi monggo Pak Sidik. Oh, oke. Selesai dulu. Oke, baik Bapak-bapak dan sekalian, ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Dan nanti silakan kalau ada tanya jawab lanjutan ya, di luar tema ini ya silakan ya setelah ini. Baik, sementara mari kita akhiri dulu ya. Saya akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.